Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Ko Randy, buat Jenny yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa men-sharingkan tentang pelayanan kami. Nah, bisa ditampilkan PPT-nya. Mungkin sedikit perkenalan tentang kami. Saya Nathan, dan ini istri saya Yoli. Latar belakang singkat, sebelum saya masuk saya sempat bekerja dan juga lulus dari S1, lalu masuk ke dunia perminyakan, bekerja selama beberapa tahun. Lalu singkat cerita Tuhan panggil masuk ke seminari, dan disitulah saya bertemu dengan Randy, bertemu dengan Jenny, dan juga bertemu dengan istri saya. Dan dalam pergumulan kami berelasi dan mulai menggumuli bagaimana dalam perjalanan hidup kita mulai memikirkan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Injil. Dan itulah yang kami terus kerjakan dalam kehidupan dan panggilan pelayanan kami. Dan saat ini kami sedang melayani di sebuah lembaga misi yang bernama OMF. Saya nggak tahu teman-teman pernah mendengar OMF atau tidak. Cuman mungkin apakah teman-teman tahu tentang Hudson Taylor? Nggak juga ya. Mungkin beberapa tahu. Hudson Taylor adalah salah satu misionaris yang pernah menjangkau Tiongkok. Dan ini adalah salah satu lembaga misinya. Lembaga misinya ini sudah umurnya 158 tahun ya. 158 tahun, salah satu lembaga misi tertua di dunia yang sudah melewati 2 kali perang dunia. Jadi lembaga misi ini selalu berusaha untuk menghadirkan Injil secara kontekstual masuk ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang Injil. Nah, hari ini kami akan men-sharingkan tentang pelayanan kami selama di Jepang, dan saya rindu kita sama-sama memikirkan bukan hanya sekedar menjadi informasi bagaimana pelayanan di Jepang, realita di sana, tetapi juga menjadi satu momen refleksi bagaimana juga dengan kehidupan kita dalam konteks Indonesia. Dan juga sebelum kami sharing, mungkin nanti kami akan memberikan kegelisahan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin akan kita renungkan bersama-sama. Ya, dan tahun lalu teman-teman kita dari Desember sampai Mei kita selama 6 bulan di Jepang untuk melakukan pelayanan short trip jangka pendek teman-teman. Ini adalah sebuah bagian dari vision trip yang kami lakukan karena tahun depan kami akan kembali ke Jepang untuk pelayanan lebih jangka panjang selama 4 tahun gitu. Dan di mana di Jepangnya biasa orang bertanya. Nah, ini kota-kota yang biasa orang tahu untuk liburan, Hokkaido, Osaka, Tokyo, Kyoto gitu. Dan kami berada di mana? Kami ada di daerah yang warna kuning ini, lebih tepatnya di Aomori, kota Hirosaki. Sebuah kota kecil, bukan kota besar teman-teman. Pedesaan. Sebuah pedesaannya. Dan waktu kami sampai di sana kebetulan adalah bulan Desember gitu, merupakan salju pertama kami. Nah, ketika kami foto-foto kirim kepada keluarga kami, mereka selalu mengatakan, wah bagus banget ya, banyak foto. Tapi teman-teman, buat kami yang tinggal di sana, di hari keempat saja kira-kira kami sudah berdoa supaya tidak ada salju lagi gitu. Karena ketika kita tinggal di tempat yang bersalju, setiap hari pun kita harus bersihin salju supaya kita bisa keluar rumah gitu. Jadi banyak realita yang ternyata tidak seindah di foto doang gitu. Itu juga yang ingin kami bagikan kepada teman-teman tentang apa itu perjalanan kami selama di Jepang. Sebuah realita, pelayanan, dan kisah. Dan ketika kami sebelum berangkat, kami banyak men-sharingkan kepada orang Kristen, pada gereja tentang beban kami untuk ke Jepang. Biasanya pertanyaan mereka adalah, kenapa Jepang? Why Japan gitu? Kenapa harus pergi ke Jepang sih? Atau mungkin mereka bertanya, kenapa sih kamu harus menjadi misionaris? Kenapa harus pergi sejauh itu? Itu respon yang sangat-sangat umum kami dapatkan ketika kami men-sharingkan tentang pelayanan kami. Dan juga teman-teman, kami tergabung dalam sebuah komunitas yang di Asia Pasifik yang mereka rindu juga untuk menjangkau Jepang. Ada yang dari UK, US, Australia, macam-macam. Mereka juga menghadapi hal yang sama ketika mereka men-sharingkan, oh kami mau mendoakan Jepang, kami mau ke Jepang. Orang-orang di sekitar mereka, orang-orang Kristen mengatakan bahwa ya Jepang itu bukan negara untuk bermisi. Bermisi itu berarti kamu ke negara yang miskin, negara yang dunia ketiga, pedalaman gitu. Jadi stigma umum untuk pelayanan misi adalah ke daerah-daerah yang terpencil. Dan tanpa sadar stigma ini sebenarnya sangat-sangat melekat di dalam pemikiran kita. Hampir sebagian besar orang Kristen. Kami berkeliling ke beberapa gereja, bertemu dengan orang-orang Kristen, jemaat ataupun teman-teman di seminari. Dan biasanya ketika kita ngomong tentang misi, umumnya hal yang melekat berarti soal pedalaman, soal hutan, soal masuk ke dunia ketiga, tempat yang sedang berkembang, misalnya dalam konteks Indonesia, Papua, atau konteks yang lebih global Afrika. Jadi ketika kita ngomongin soal misi, bergerak masuk kepada daerah seperti Jepang, itu adalah sesuatu yang di luar stigma. Dan buat banyak orang, itu bukan daerah misi, gitu ya Yol ya?
Dan kalau alasannya kenapa ke Jepang, ngapain harus bermisi, ada banyak alasan yang bisa kami sampaikan. Tapi salah satu yang paling kami rasa menjadi dorongan kami kenapa akhirnya kami ke Jepang dan juga kenapa akhirnya kita bermisi adalah sebuah dari perenungan firman Tuhan yang saya yakin setiap kita juga tidak asing. Ya, hari ini kami akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, dan kami juga berusaha untuk mengaitkan dengan satu tema dalam bulan ini mengenai kehidupan Yesus ya, bulan di dalam pemuda ini ya. Jadi kita akan ngomongin tentang satu tema, go to where there is no gospel, tapi bagaimana juga kami kaitkan dengan punya hati seperti hatinya Yesus, persis dengan lagu yang kita naikkan tadi. Ya, kita akan ngomongin tentang compassion yang Tuhan Yesus miliki ketika Tuhan Yesus berbelas kasihan. Ini mungkin teman-teman sering dengar dan ada beberapa ayat yang mentioning Tuhan Yesus melihat sesuatu dan Tuhan Yesus berbelas kasihan. Salah satu yang saya membacakan mungkin sedikit contoh ya. Di ayat yang di Matius 20 ayat ke-30. Ya, mungkin teman-teman juga bisa sembari melihat Alkitab teman-teman, melihat di dalam Matius 20 ayat 34. Ya, saya akan bacakan buat setiap kita, ini sebuah contoh dari sekian banyak kasus Tuhan Yesus ketika dia berbelas kasihan. Dikatakan di Matius 20:34, maka tergelaklah Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat di Alkitab yang ketika momennya Tuhan Yesus berbelas kasihan dia tergerak, mostly adalah dia melihat sesuatu, melihat orang yang sakitkah, lalu Tuhan Yesus do something, menyembuhkan dia. Atau melihat orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus berbelas kasihan, menyembuhkan dia. Atau melihat orang banyak, Tuhan Yesus berbelas kasihan, Tuhan Yesus memberikan makan kepada orang itu. Atau banyak hal lagi, Tuhan Yesus berbelas kasihan dan Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Jadi kalau kita melihat compassion yang Tuhan Yesus miliki, belas kasihan yang Tuhan Yesus miliki, sepertinya ada sebuah pola teman-teman. Tuhan Yesus melihat realita, seeing the reality and do something about it. Sepertinya Tuhan Yesus melihat realita ini, apakah orang yang sakit, apakah orang banyak, dan dia melakukan sesuatu, menyembuhkan mereka, memberi makan mereka. Nah, sebuah bagian yang kisah belas kasihan Tuhan Yesus yang menurut kami menarik dan kami mau bahas hari ini adalah dari Matius 9. Matius 9 ayat 36 sampai 37. Teman-teman bisa buka di Alkitab dan saya akan bacakan buat setiap kita dari Matius 9 ayat 36 sampai ke 37 dan 10 ayat 1. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya teman-teman, menurut kami bagian perikop ini adalah compassion Jesus yang paling menarik gitu. Kenapa? Ketika biasanya Tuhan Yesus melihat orang yang sakit, Tuhan menyembuhkan immediately di saat itu. Ketika melihat orang banyak, dia memberi makan. Tapi di perikop yang kita baca ini, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, dia bukan hanya do something kepada mereka pada saat itu, kepada orang banyak itu. Tapi di ayat yang di pasal ke-10 kita melihat Tuhan Yesus memanggil para rasul itu, memanggil para murid-muridnya untuk memberikan mereka kuasa untuk melayani semakin banyak orang lagi. Jadi teman-teman bisa melihat ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, dia memberikan estafet kepada para muridnya untuk bukan cuma aku yang do something, tapi kalian juga do something. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat, seeing the reality itu, melihat orang banyak itu, yang seperti domba tanpa gembala, there's something yang dia lakukan yaitu memanggil para muridnya, ke-12 muridnya dan memberikan mereka kuasa untuk melayani. Nah teman-teman melihat pola seperti ini di dalam Injil ada berkali-kali banyak pola di mana melihat realita lalu Tuhan minta kita untuk bergerak. Misalnya tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kalau teman-teman lihat di dalam satu perikop di Lukas, maka ayat setelahnya, pergilah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi ketika Yesus melihat orang banyak, dia tergerak melihat realita itu dan dia do something. Dan dia juga menginginkan itu dikerjakan oleh para murid, melihat realita dan juga melakukan sesuatu secara aktif terhadap realita itu. Tetapi saya rindu kita melihat satu hal yang saya rasa esensial tentang hal ini. Saya ajak teman-teman lihat Matius 9 ayat 35.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Jadi ketika Yesus melihat realita dan melakukan sesuatu, itu tidak sekedar hanya meresponi karena kebutuhan orang itu, tetapi dalam setiap pelayanan Yesus, apa yang mendasari dan menjadi fondasi adalah semua tentang Injil. It's all about the gospel. Yesus rindu ketika dia hadir bersama dengan orang yang terhilang, bersama orang yang terluka, orang yang sakit, yang termarginalkan, dipinggirkan masyarakat. Mereka bisa merasakan ada sebuah dunia yang berbeda. Ada sebuah hal yang tidak pernah dirasakan oleh dunia ini. Ada sebuah kasih, ada sebuah pengharapan, dan itu adalah tentang Injil. Jadi semua hal dikerjakan, realita yang dilihat, apa yang diresponi, selalu it's all about the gospel. Dan dalam pola ini, itulah yang terus diwariskan sampai ke murid-murid dan bahkan juga Paulus. Dan saya rindu teman-teman melihat satu cita-cita Paulus, yaitu Paulus punya cita-cita bahwa dia ingin memberitakan kabar baik dari Allah di tempat-tempat di mana orang belum mendengar tentang Kristus. Sebab saya tidak mau membangun pekerjaan pada fondasi yang diletakkan orang lain, supaya orang yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat, dan mereka yang belum pernah mendengar akan mengerti. Ada sebuah realita banyak orang yang belum mendengar tentang Kristus, responnya apa? Memberitakan apa? Yaitu, it's all about gospel, memberitakan kabar baik dari Allah. Nah, itulah yang saya rindu teman-teman melihat, ada sebuah pola, di mana kita sebagai orang yang disebut sebagai terang, anak-anak Allah, kita juga punya satu panggilan yang sama, yaitu meresponi apa yang terjadi di dunia ini, dan kita melihat dari kacamata Injil bagaimana kita bisa membawa Injil itu, go to where there is no gospel. Kita beritakan itu. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ke Jepang, kenapa harus pergi untuk menjadi misionaris ya? Kembali seperti yang perenungan tadi itu, kita melihat Tuhan Yesus melihat crowded itu and do something. Seperti itu juga yang kami berusaha dan menjadi sebuah landasan yang membuat kami terbeban untuk kita juga harus have compassionate to do something gitu, melihat realita di sekitar kita. Nah, kenapa Jepang dan apa yang dilihat di Jepang gitu? Ada banyak hal yang orang tidak tahu kalau misalnya mereka ke Jepang hanya sebagai seorang turis gitu. Ternyata Jepang adalah suku bangsa kedua terbesar yang belum terjangkau dengan kekristenan yang kurang dari 1%. Jadi teman-teman, orang melihat Jepang sebagai wah negara yang bagus, tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa Jepang ternyata ada suku bangsa kedua yang unreached, yang tidak terjangkau sama sekali. Definisinya apa unreached? Kekristenan mereka begitu rendah, terus sources kekristenan, gereja, STT begitu minim sekali sehingga mereka memerlukan bantuan dari luar untuk menolong mereka dengan kekristenan yang kurang dari 1%. Jadi ini adalah sebuah realita yang orang banyak tidak lihat dan kami berusaha untuk lihat, dan itu yang menggerakkan kami untuk melayani. Ada beberapa realita yang kami juga ingin bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, ketika ngomongin tentang kekristenan di Jepang, seringkali mereka menyebutnya sebagai 1% wall Christianity, tembok kekristenan 1%. Foto ini diambil waktu itu di bulan Desember dengan anak-anak dari kelas bahasa Inggris. Mereka bukan orang Kristen teman-teman, tapi mereka datang ke gereja untuk belajar bahasa Inggris. And at the end of the year mereka dapat project untuk mendramakan kisah Natal dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu. Dan orang tua mereka diundang untuk datang, dan seorang ibu di umurnya ke 50-an tahun, dia mengatakan ini pertama kalinya seumur hidup aku mendengar kisah tentang Injil. Seorang ibu berumur 50 tahun. Baru pertama kali mendengar kisah tentang Natal, kisah tentang Injil. Kalau kita mikir, karena sudah banyak internet, apalagi Jepang negara maju, semua orang pasti udah tahu lah apa itu Kristen, apa itu Christmas gitu. Tapi ternyata tidak teman-teman. Ada seorang ibu yang sama sekali belum pernah mendengar kisah tentang Injil. Dan juga realita yang lain adalah tidak ada komunitas Kristen. Nah, kita di Indonesia meskipun kita minoritas, tapi masih banyak kita temui, ada yang namanya orang Kristen, ada gereja walaupun kecil. Tapi di Jepang banyak daerah yang tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja sama sekali. Salah satu guru bahasa Jepang kami di umurnya ke 45 tahun, dia mengatakan bahwa pertama kali dia ketemu ke orang Kristen itu 2 tahun yang lalu ketika dia pindah kota. Bisa dibayangkan umur 43 tahun baru pertama kali ketemu orang Kristen. Bahkan orang tuanya juga tidak pernah ketemu, bahkan mungkin tidak pernah dengar ada yang namanya orang Kristen gitu. Dan apakah ada gereja, ada kekristenan? Mungkin ada di Jepang, tapi begitu minim sekali. Dan ini yang menjadi menjadi fokus pelayanan OMF dengan kekristenan yang begitu kecil, cuma 0,4 dan 0,25. Bisa dikatakan ada gereja, ada. Tapi seringkali kita menyebutnya sebagai gereja yang hampir mati.
Contohnya adalah gereja ini, sebuah kota lain yang kami kunjungi, didirikan oleh sepasang suami istri orang Jepang di umur yang ke-70-an tahun. Sang istri sudah meninggal karena kanker dan sang hamba Tuhan cuma satu di umurnya 70 tahun juga kena kanker. Bisa dibayangkan kalau hamba Tuhan ini meninggal sering kali, dan ini fenomena yang sangat wajar di Jepang. Ketika hamba Tuhan meninggal, gereja akan ditinggalkan tanpa hamba Tuhan. Karena yang gak ada hamba Tuhan penerus, gak ada satu atau dua hamba Tuhan yang lain, cuman dia yang satu. Dan gereja yang ada di Jepang juga biasanya jemaatnya cuma sedikit teman-teman, cuma sekitar segini ya satu gereja ya, 20 sampai 40 orang, gak banyak anak muda, hamba Tuhan yang cuma satu, dan resource kekristenan sangat-sangat terbatas teman-teman. Kami rindu untuk bisa men-sharingkan kasih Tuhan kepada mereka, tapi sebenarnya ketika kita pengen berbagi tentang Injil, ternyata ada challenge juga dalam konteks kita masing-masing, dan dalam konteks Jepang, mereka punya stigma tentang agama. Jadi foto yang teman-teman lihat ini adalah foto saksi Yehova yang berdiri membagikan traktat di malam musim dingin. Dan kalau teman-teman riset, saksi Yehova terbesar di dunia ada di Jepang. Jadi teman-teman bisa bayangkan orang Jepang punya stigma tentang agama, dan kami melihat mereka tidak bisa membedakan antara kekristenan dan sekte. Dan Mormon juga banyak, dan mereka melihat bahwa semua ini sama-sama bergereja. Teman-teman baca berita, Shinzo Abe dibunuh beberapa bulan yang lalu oleh salah seorang yang terafiliasi gereja sekte Korea. Jadi bisa dibayangkan jika semua orang Jepang berpikiran semua orang Kristen seperti dia, maka stigma ini akan membuat orang Jepang jaga jarak dan sulit melihat kekristenan sebagai sesuatu yang baik. Jadi inilah yang kami rasakan ketika kami berada di masyarakat dalam konteks Jepang. Dan kami mungkin akan skip tentang masyarakat dan isu keluarga, dan saya pengen langsung ke Injil dan budaya. Teman-teman pernah gak berada dalam sebuah situasi di mana tidak ada satupun orang yang pernah mendengar tentang Injil, tidak tahu kekristenan, tidak tahu Alkitab, pengen mulai sharing gospel dari mana? Apa titik mulai ngomongnya? Mati masuk surga? Buat mereka surga, hidup kekal, hanya beban. Kita misalnya pakai metode, oh kalau kamu mati masuk mana? Oh ya saya masuk surga, berbuat apa untuk bisa masuk surga? Biasa metode seperti itu ya. Tapi ketika di Jepang, kamu mau masuk surga, hidup kekal, apakah kamu mau? Hidup kekal beban. Loh kenapa? Buat mereka hidup terus menerus, mereka melihat itu dalam konteks reinkarnasi. Ketika kita tawarkan hidup kekal, ternyata itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Kalau hidup terus menerus berarti kan ini beban, saya ingin mendapatkan pencerahan dan terlepas dari reinkarnasi dan karma terus menerus. Saya nggak mau masuk surga kalau nggak ada keluargaku. Saya nggak mau menjadi orang Kristen karena siapa yang akan mengurus altar keluargaku. Teman-teman bisa bayangkan dalam suatu konteks seperti ini bagaimana kita bisa men-sharingkan Injil. Dan terlebih lagi dalam budaya Jepang, mereka punya sebuah nilai yaitu keselarasan dan harmoni. Buat mereka ketika kamu sudah menjadi orang Jepang, kamu punya sederetan tradisi yang kamu harus ikuti. Ketika kamu menjadi orang Kristen, berarti kamu sudah bukan seorang Jepang lagi. Karena kamu sudah keluar dari tradisi yang selama ini kita yakini. Itulah satu challenge yang sangat-sangat besar dalam pelayanan. Misalkan teman-teman pengen memberitakan, oh iya Allah mengasihimu. Ya, orang Jepang mungkin bisa bilang, ya Allah mengasihi kami. Allah mereka siapa? Gunung, pohon, alam. Jadi ternyata ketika kita berbicara tentang satu kata, Allah itu pun juga punya konsep. Kita berpikir tentang Allah yang satu, yang trinitas itu. Tapi buat mereka, tidak, Allah pohon, gunung, alam. Dan itulah yang mereka interpretasikan ketika kita berbagi kasih tentang Injil, berbicara tentang Injil. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Tapi setidaknya kita terus berrelasi dengan masyarakat, membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa yang kami kerjakan? Ya, kalau ngomongin pelayanan misi kan kita pasti mungkin udah pernah dengar pelayanan misi, tapi apa sih, ngapain sih pelayanan misi? Secara umum atau mungkin saya juga dulu berpikir ya pelayanan misi itu siap mati masuk hutan gitu ya, ketemu kanibal lah, apalah, bagikan traktat lah, berkhotbah di jalan, membagikan Alkitab. Itu gambaran-gambaran yang umum ya pelayanan misi biasanya pada zaman dulu ketika pada bule-bule ke Asia gitu ya. Tapi kalau ngomongin pelayanan misi di Jepang tuh ngapain sih dengan kondisi realita yang seperti itu teman-teman? Ternyata yang kami lakukan adalah dari kelas memasak teman-teman.
Ketika kami di Jepang, ini karena kami waktu itu 6 bulan, jadi kami membantu gereja yang baru dirintis. Mereka semua yang di foto ini bukanlah orang Kristen, tapi mereka mau datang untuk belajar ataupun sekedar penasaran, teman-teman. Dan saat satu yang kami lakukan untuk penjangkauan pelayanan adalah melalui kelas memasak. Di situ kami ngajarin orang-orang Jepang ini untuk masak gado-gado, masak sate, masak martabak yang kami nggak pernah masak sebelumnya di Indonesia gitu. Tapi sampai Jepang kita malah ngajarin mereka. Dan mereka teman-teman yang datang ini benar-benar serius, mereka mau belajar memasak karena orang Jepang senang dengan kegiatan klub. Mereka datang untuk masak dan makan bareng, tapi at the end of the class kita selalu ada sharing Bible, sharing renungan, sharing kesaksian. Dan dari situlah mereka terekspos dengan, oh ada yang seperti ini ya. Dan dari situ kami berusaha untuk berelasi dengan mereka. Kegiatan lain adalah sebuah acara-acara khusus seperti foto yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri adalah ibu-ibu dari kelas ukulele. Mereka ini sekali lagi bukan orang Kristen, tapi mereka setiap minggu datang ke gereja untuk belajar ukulele. Setiap kelas juga kita selalu sharingkan tentang Bible, tentang testimoni. Terus di malam Natal mereka diminta untuk mementaskan apa yang mereka pelajari selama ini gitu. Dan ini juga yang mengundang orang-orang luar lokal juga untuk datang. Oh ada sebuah konser musik dan mereka mau datang. Dan disitulah kesempatan untuk mereka bisa mendengarkan tentang Injil. Adapun ada malam budaya ataupun tadi anak-anak kelas bahasa Inggris. Nah selain itu juga ada ini lebih untuk menjangkau untuk pelayanan ke anak-anak muda SMA maupun kuliah. Kita sebut sebagai English Cafe. Ini adalah di mana mereka belajar bahasa Inggris secara percakapan gitu. Jadi misalnya kita ngumpul, oh hari ini kita akan bahas topik tentang what is love, tentang apa itu kasih. Dan seringkali selalu ada pertanyaan-pertanyaan untuk mendiskusi dan untuk memancing melihat perspektif mereka. Dan seringkali juga kita akan membuka Alkitab, misalnya oh hari ini kita ngomongin tentang kasih. Di Alkitab ngomongin apa ya, dan kita buka gitu. Dan surprisingly teman-teman banyak dari mereka yang kaget, wah ternyata di Alkitab tuh ada ngomongin yang kayak gini ya. Karena mungkin mereka tidak pernah tahu dan di pikiran mereka di Alkitab itu ngomongin kisah-kisah legenda zaman dulu, fantasi seperti apa. Nggak pernah di pikiran mereka bahwa Alkitab ngomongin tentang kehidupan, tentang apa itu kasih. Untuk itu seringkali teman-teman kalau di diskusi yang lain mereka seringkali bertanya, emang di Alkitab ngomongin apa sih tentang ini, tentang pacaran, tentang apa. Jadi curiosity itu muncul ketika kita ada berdiskusi tentang topik tertentu. Dan dari English Cafe ini juga teman-teman banyak percakapan-percakapan yang deep talk kepada mereka yang kita bisa tahu oh perspektif mereka seperti ini. Dan kita nggak langsung bilang oh kamu harusnya seperti ini dong kan Alkitab ngomong seperti ini, tidak gitu. Tapi mulai dari percakapan, diskusi itulah kita berusaha untuk mengenalkan nilai-nilai Injil kepada mereka. Nah kebetulan saya senang nari tradisional, jadi nyampe di sana juga mencari guru nari tradisional gitu. One on one belajar dengan sensei ini, datang di rumahnya dan sebelum saya kembali ke Indonesia, saya ajak dia untuk makan karena saya tinggal di gereja, ayo makan ke gereja gitu, saya masak makanan Indonesia. Dan ketika dia datang, dia mengundang keluarganya datang, dia melihat oh ada mading anak-anak sekolah minggu ya, dan dia bertanya, wah ternyata ada ya buat anak-anak di sini, dan dia tertarik untuk membawa cucunya datang gitu. Ini juga hal yang kami tidak duga gitu, tapi dia tertarik karena dia datang dan melihat, oh ternyata seperti ini ya. Teman-teman banyak orang-orang Jepang yang takut dan enggan ke gereja karena takut seperti sekte gitu. Salah satu anak muda yang kami temui dia mengatakan, wah untungnya di gereja ini banyak jendelanya gitu. Ternyata dia pernah datang ke gereja yang mungkin sebuah sekte yang sangat tertutup sekali, nggak ada jendela, yang orang luar nggak bisa lihat apa yang mereka lakukan. Jadi kami berusaha terbuka mungkin supaya mereka tahu bahwa ya gereja seperti ini gitu, di mana kita bisa belajar bareng dan saling sharing gitu, dan itu yang membuat mereka juga kaget teman-teman. Ya dan selanjutnya karena saya sangat senang main bola, jadi ya di sana bermain bola. Lalu karena saya suka main gitar, saya ngajar gitar. Dan kami juga berelasi dengan para petani apel karena di sekitar gereja kami sangat banyak perkebunan apel. Jadi sebenarnya apa yang kami kerjakan bukan sesuatu yang nun jauh di sana, karena pada dasarnya ini sangat sehari-hari dan mungkin juga teman-teman lakukan, main bola, main basket, menari, masak. Tapi bagaimana semua kegiatan itu dilihat dalam satu perspektif, di mana seperti yang firman Tuhan tadi dibilang, bagaimana it's all about the gospel. Bagaimana ketika kita berbagi relasi, berteman, it's all about the gospel. Jadi tidak ada yang sakral dan sekuler. Ketika semua hal ini dikerjakan untuk Injil, maka semua pekerjaan teman-teman pun menjadi sakral. Dan kami juga tidak pernah menyangka bahwa ketika hanya bermain bola, ketika tentang menari, semua ada percakapan yang begitu cair karena mereka merasa ini ada sebuah pertemanan yang real. Karena mungkin seringkali dalam mindset kita, dalam konteks pekabaran Injil,
Kalau seseorang tidak mau menjadi seorang pengikut Kristus, kita pindah ke tempat lain seperti seorang, bukan mendiskreditkan pekerjaan, seperti agen asuransi. Misalnya, oh ini orang nggak prospek, maka kita cari ke tempat lain yang mau menerima Tuhan. Bukankah kita berteman terlepas dia mengenal Kristus atau tidak? Dan itulah yang kami rindukan ketika kita berelasi dengan masyarakat. Karena bukan kita yang mengubahkan orang, itu adalah Roh Kudus, dan kita hanya berbagi dan berelasi dengan masyarakat. Ada beberapa cerita unik yang mungkin saya rindu teman-teman lihat. Bagaimana tentang pembicaraan Injil dalam konteks lokal. Saya ingin menceritakan tentang kisah bagaimana Injil membangkitkan harapan bagi masyarakat lokal. Mungkin beberapa dari kita punya kebingungan bagaimana yang ngomong Injil dalam konteks masyarakat. Apakah harus soal kematian dulu? Masa baru ketemu ngomongnya mati? Nggak etis banget kan? Nah itu ada banyak hal kebingungan dalam perjalanan pelayanan kami. Tapi dalam konteks di Jepang, satu momen saya sedang cuci piring, lalu seorang ibu, guru kami, sensei kami, dia ngomong gini, Nathaniel-san, oh, hai, memang di Indonesia cowok umumkah cuci piring? Oh, umum kok sensei. Cowok memang umumkah masak? Oh, umum kok sensei. Lah, dalam hati aku bertanya, mengapa sensei itu bertanya seperti itu? Pasti di balik pertanyaan ada sebuah kegelisahan atau konsep. Nah, lalu aku bertanya dengan sensei yang wanita yang lain. Sensei, bagaimana sih sebenarnya relasi pria dan wanita di Jepang? Oh, memang wanita tidak setara dengan pria. Lalu aku tanya dengan salah seorang pemuda, bagaimana menurutmu relasi pria dan wanita? Oh, memang wanita itu adalah makhluk kelas 2. Teman-teman bisa bayangkan dalam sebuah kondisi sosial yang seperti ini, bagaimana kita bisa membagikan Injil yang memberikan pengharapan bagi para wanita yang mungkin tidak pernah terlalu dianggap dalam konteks masyarakat. Lalu disitulah kami berbagi kisah dan kami menceritakan bahwa ingatkah waktu Yesus pertama kali mati dan bangkit, dia menampakkan dirinya kepada para wanita, karena dalam konteks sosial Israel tidak begitu, karena konteks sosial Israel mungkin mirip dengan konteks Jepang yang sangat meninggikan pria, merendahkan para wanita. Tapi ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada wanita karena dia ingin melihat bahwa wanita berharga. Dan Injil pun itu adalah Injil di mana kita berusaha menghadirkan kerajaan Allah di bumi dan membuat para wanita pun merasa bahwa di dalam Kristus, di dalam komunitas iman, mereka pun berharga. Terlepas konteks masyarakat yang mungkin menganggap mereka berbeda dengan para pria. Lalu cerita yang kedua, gereja kecil dengan hati misi yang besar. Teman-teman, kami berkunjung ke salah satu gereja di kota Odate di Jepang Utara, dan kami begitu terkejut ketika sang pendeta, sang gembalanya berkata seperti ini visi gereja kami rindu menjangkau dan melayani kota-kota yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Injil. Dan dia pasang banner di samping mimbarnya, dan itu menjadi ingat-ingatan para jemaat bahwa di sekitar lokasi kita masih banyak tempat yang belum pernah mendengar Injil. Yang warnanya biru yang warnanya merah sudah ada gereja dan kota besar. Yang warnanya coklat mungkin juga ada gereja ya. Yang warnanya biru belum ada gereja tapi sudah kami datang untuk layani. Masih ada yang warnanya kuning yang sama sekali tidak ada gereja dan tidak ada orang Kristen. Ayo kita pergi ke tempat-tempat seperti ini. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana visi sang gembala yang begitu luar biasa menggerakkan semua jemaatnya untuk pergi menjangkau tempat-tempat yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Injil. Dan ketika kami tahu, kami begitu merinding karena wow, semangatnya luar biasa. Jemaatnya hanya 40 dan hampir sebagian besar ibu-ibu. Dan momen ini adalah momen Paskah di mana kami diminta untuk membagikan flyer Paskah ke kota seberang yang warnanya biru. Jadi lalu kami keliling 1 jam masukkan flyer Paskah itu ke kotak pos setiap rumah. Lalu setelah Paskah selesai, sang pendeta bilang ada 16 orang baru yang datang ke gereja karena kami membagikan pos itu. Kami begitu sukacita karena ketika kami datang ke kota itu ternyata ada orang yang melihat dan membaca dan hadir ke dalam gereja. Bagaimana gereja yang kecil tapi punya hati misi yang besar. Ada kisah lain yang juga kami ingin bagikan tentang gimana sih ternyata orang-orang Jepang ini sangat-sangat memperhatikan setiap kita gitu. Waktu itu ada banyak momennya, salah satunya ketika di hari Minggu kita ibadah di jam 11, lalu sampai sore orang-orang itu bisa nongkrong di gereja, ngobrol, main pingpong, main musik, dan mereka bukan orang Kristen gitu. Dan mereka datang dan senang dengan persekutuan itu. Terus ketika setelah ibadah kami bersama teman-teman yang lain kita ya bermain musik bareng-bareng gitu. Dan ada seorang bapak yang saya tahu dia bisa main biola gitu. Jadi saya cuma ngajak aja, ayo kita main musik sama-sama gitu. Cuma sesederhana menawarkan itu teman-teman. Tapi dia bilang, oh lagi capek, oh ya udah nggak apa-apa.
Terus setelah 2 minggu kemudian Bapak ini menghampiri saya gitu. Oh makasih ya waktu itu udah ngajakin main musik gitu. Terus saya juga bingung ya, ini kan hal sederhana cuman ngajakin dia untuk main, tapi setelah berapa minggu kemudian dia begitu mengingat itu dan berterima kasih gitu. Dan ini sering kali terjadi teman-teman. Hal sederhana yang kita lakukan itu sangat-sangat mereka perhatikan. Bahkan banyak dari orang-orang lokal ini yang bertanya kepada misionaris kami, kamu ketemu orang-orang dari yang seperti ini tuh dari mana sih? Karena banyak pekerja seperti kami yang dari mancanegara juga misionaris yang short term gitu. Dan orang-orang lokal Jepang ini sangat perhatikan dan sangat merasakan perbedaan itu. Padahal yang kami lakukan sangat-sangat biasa aja teman-teman, yang sederhana, berteman, ngajak ngobrol, tapi itu sangat berkesan dan sangat berasa untuk mereka. Jadi kalau kita ngomongin tentang pelayanan misi seperti apa, ternyata hal-hal paling sederhana itulah hal yang paling melekat di dalam setiap mereka dan sangat berkesan. Yang membuat mereka bertanya, orang-orang ini ngapain sih? Orang-orang ini siapa sih? Kenapa mereka bisa seperti ini? Kenapa mereka berbeda dari apa yang mereka biasa lihat gitu, dari perteman aja. Orang Jepang mungkin sedikit tertutup dan seringkali seperti bermuka dua ketika berteman. Tapi ketika di gereja kita berusaha, oke, kamu bercerita nggak apa-apa gitu. Kita saling mendengarkan, saling sharing, dan di situ mereka merasakan perbedaan dan ketulusan dalam berteman gitu. Disitulah mulai kita berusaha membuat mereka bahwa ya inilah gereja, inilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita ada untuk saling mengasihi dan saling terus mendukung. Nah teman-teman, inilah kisah dari kami teman-teman. This is our story untuk belajar seperti Yesus yang punya compassionate ketika melihat realita, khususnya realita di Jepang. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua yang ada di sini? Do you see the reality around you? Kami sebelum kami berangkat ke Jepang, sebenarnya kami mendoakan untuk pergi ke tempat yang lain. Dan kami nggak pernah tahu Jepang itu ternyata seperti ini realitanya teman-teman. Tapi ketika kami riset, ketika kami tanya kepada keluarga kami, keluarga Nathan yang misionaris di sana, ternyata Jepang itu seperti ini ya, ternyata realitanya seperti ini ya, yang membuat sedih dan miris sekali. Yang mungkin kalau kita tidak benar-benar memperhatikan, tidak benar-benar mencari, kita mungkin nggak tahu teman-teman. Dan ini cuma Jepang, aku yakin banyak daerah-daerah, kota-kota, bahkan mungkin pertemanan di lingkungan kita yang seperti itu teman-teman. Banyak realita yang kita tidak sadar dan kita tidak lihat. Dan maukah teman-teman dari saat ini juga mulai melihat realita di sekitar kita. Yang kedua, are you willing to learn to be compassionate about it? Bukan cuma melihat realita, tapi juga belajar berbelas kasihan and do something about it. Banyak dari kita yang mungkin, oh kasihannya, tapi mau nggak dari hal sederhana aja kita untuk mulai do something about it. Bukan hanya kasihan, tapi do something about it. Dan selanjutnya, are you willing to learn to do something? Untuk melakukan sesuatu yang paling sederhana. Ya, dan oleh karena itu saya rindu teman-teman melihat dari seluruh sharing dan juga refleksi firman Tuhan. Saya rindu teman-teman melihat satu gambaran besar bahwa mintalah belas kasihan Tuhan. Compassion itu ketika Tuhan melihat orang banyak tergerak oleh belas kasihan dan kita do something. Ya, we do pray, we have to pray. Kita harus berdoa, tapi jangan lupa ketika kita berdoa, jangan-jangan kita adalah jawaban doa dari yang kita naikkan itu sendiri. Dan ingatlah bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen jadi garam, jadi terang, jadi saksi, maka semua itu baru bermakna ketika kita punya frasa dan keyakinan go to where there is no gospel. Karena itulah yang menjadi kerinduan Paulus, kerinduan para murid, bahkan kerinduan Kristus sendiri untuk pergi ke tempat di mana mereka belum pernah mendengar tentang kerajaan Allah. Jadi apapun pekerjaan teman-teman, panggilan teman-teman, hobi teman-teman, kita semua apapun itu yang kita kerjakan, ingatlah dalam suatu kerangka misional bahwa jadikanlah itu sebagai momen untuk proclaim the gospel, sharing the gospel. Dan untuk itu, dan ketika men-sharingkan ini di depan teman-teman juga bukan berarti kita udah yang paling berbelas kasihan and do something. Bukannya kita paling master teman-teman, tapi kita juga masih terus belajar. Dan kadang-kadang ketika kita berusaha untuk berbelas kasihan pun ada momen kita merasa numb ya. mati rasa. Ya, merasa mati rasa melihat realita itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa merasakan apapun lagi. Jadi kami pun masih terus belajar dan kami pun ada titik kami baru mulai untuk belajar. Jadi buat teman-teman semua juga, ya kita nggak ada yang sempurna untuk belajar seperti Tuhan Yesus, tapi mau nggak kita tuh try to learn untuk menjadi compassionate, belajar dari hal-hal sederhana.
Nah, ketika kami di Jepang kemarin, kami mengikuti sebuah program yaitu Serve Asia. Dan nanti teman-teman bisa ambil brosur ini. Saya rindu teman-teman, jika memang one day punya waktu kosong, liburan kah saat dari mulai 2 minggu, 3 bulan, ataupun 1 tahun, teman-teman mungkin bisa mencicipi program ini. Ini program pemuritan misi jangka pendek. Jadi teman-teman akan hidup bersama-sama dengan para pekerja lintas budaya dari berbagai negara, dari berbagai kota, dan bagaimana melihat pelayanan mereka menjangkau tempat-tempat yang belum pernah mendengar kabar baik. Apa yang dikerjakan mungkin adalah apa yang teman-teman kerjakan. Misalnya menjadi seorang fotografer, pelayanan di kafe, menjadi seorang petugas medis, agriculture, main bola, ekologi, fokus kepada ekologi itu apa ya? Ekosistem dan lain sebagaimananya. Musik, arts, mission itu semua connected, sosial media, teacher. Jadi teman-teman bisa bayangkan apa yang teman-teman ambil dalam kuliah atau apa yang sedang teman-teman kerjakan, semuanya related kalau kita melihat itu dalam sebuah visi besar di mana itu untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Itu menjadi sakral buat pelayanan Tuhan. Dan mungkin nggak ada kata terlambat teman-teman untuk memulai sesuatu. Ketika kami di Jepang ada yang memang masih muda, umur 20-an, tapi ada juga yang umur 60 baru berangkat ketika retire gitu. Jadi tidak ada pernah kata terlambat kita untuk memulai sesuatu. Dan kami berharap ketika selesai teman-teman mendengar apa yang kami sharingkan, teman-teman bisa berpikir, oh ternyata pelayanan misi itu tidak seperti yang aku bayangkan dulu ya. Oh ternyata pelayanan misi itu seperti ini ya, berbagai macam dari hal sederhana yang aku bisa lakukan. Bukan hanya kami yang bisa untuk pelayanan misi yang sekolah teologi, tapi dari teman-teman semua adalah misionaris di everyday gitu. Misi itu bukan sesuatu opsi, tapi misi adalah panggilan kita semua terlepas apapun panggilan dan pekerjaan teman-teman. Ya itulah yang menjadi sharing kami. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami nggak tahu mungkin sudah berapa kali mendengar tentang misi, mendengar tentang Injil, bagaimana kami harus menjadi terang dan garam, bagaimana kami harus pergi bersaksi. Tetapi secara praktis terkadang kami sulit ataupun bingung untuk melakukannya. Tuhan, terkadang kami pun juga mati rasa ketika kami melihat realita di sekitar kami yang membutuhkan kabar baik, tapi kami lebih memilih untuk diam dan apatis. Tuhan, kami memohon Tuhan berikan hatimu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon Tuhan berikan matamu ya Tuhan. Mata yang terus memandang orang di sekitar dan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan, kami sadar Tuhan memanggil kami dan memberikan kami identity as a light, sebagai terang. Karena kami sadar bahwa kami harus pergi ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang terang. Dan ketika kami mungkin enggan untuk melangkahkan kaki kami, ya Tuhan tolong bantu kami, gelisahkanlah kami ya Tuhan. Bantu kami untuk melihat ini sebagai sesuatu yang urgent, dan juga bantu kami untuk melihat bagaimana kami bisa mengkonekkan semua hal ini dalam pekerjaan dan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, bantu kami sebagai umat-Mu di tempat ini. Ini seru dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.